Nggih mangke nek griya dicampur ale ndek galon ta, cek awet. Ora harus saya yang menulya. Kula wau bidal kesusu-kesusu dados kitabe kantun. Kula rencana badhe ndamel kitab wonten lho. Kitab takrib. Kira ageng nggih. Takrib Fathul Qorib. Napa kira ageng? Cekapan pun nggih. Napa Fathul Muin? Pokoknya tengah-tengah niku pun. Pokok seputar napa? Damel ibadah tiap hari nggih. Masih kedik-kedik, yang penting saged manfaat barokah. Para ibu-ibu saya yang menulya, kita hidup di dunia ini niki ibarate tiang ingkang lunga. Keranten ibarat tiang lunga niku biasa boto napa biasa? Boto sangu nggih. Dados tiyang urip nek donya niki ibaratnya tiyang badhe lunga tapi perjalanannya sangat jauh sekali. Yaitu nanti kita yang boto sangu ini niki untuk persiapan kita nanti bekal di akhirat. Karena di akhirat itu perjalanannya sangat jauh. Kita nanti dikisahkan akan melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, di mana jembatan ini ditempuh dengan bukan jarak lagi, dengan waktu kurang lebih sekitar ribuan tahun. Kirangan kados napa jembatan ini, ndak bisa dibayangkan dengan akal. Kalau kita ke Suramadu ningali jembatan sing dawane kok ngoten, kan jembatan di atas laut niku nggih. Insyaallah niku jembatan terpanjang seluruh dunia. Kurang lebih sekitar 5 kilo. Itu masih belum ada apa-apanya ketika nanti kita di akhirat akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dikisahkan gambarannya jembatan Shiratal Mustaqim niku kecilnya bola niku ditugel dados 7 kan. Tadi mboten ketinggal jembatane. Mari ngoten landhep malih. Landhepe ping 7 silet. Lek mriki lewat mboten sandalan kirangan apa. Dados niku gambaran secara zahir kalau jembatan Shiratal Mustaqim itu menakutkan. Tapi menakutkan bagi orang yang tidak punya bekal akhirat. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini harus kita isi dengan amal ibadah ingkang sae. Kata wonten Al-Qur'an niku dijelaskan fafirru ilallah, melayu sira kabeh nang Allah taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semua perintah yang menunjukkan akan pentingnya kita ini untuk mencari bekal akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa, ngoten nggih. Dan berbekallah kalian golek bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita. Di antara bukti takwa kita yaitu seperti kita mengadakan majelisan seperti pada sore hari ini. Apalagi diisi dengan zikir-zikir, diisi dengan pengajian dan lain sebagainya. Nanti kula sampaikan terus dawuh Kanjeng Nabi, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min alfi raqatin. Dudukmu sebentar di majelis ilmu itu masih lebih baik daripada kalian melaksanakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Dimana kalau kita melaksanakan sholat 1000 rakaat itu waktunya sampai berjam-jam, bahkan sampai semalam suntuk. Tapi masih lebih baik kita mengadakan majelis seperti pada sore hari ini, yang hanya bisa ditempuh paling setengah jam pengawasannya nggih. Jam 5 mangke pun buyar. Itu masih lebih baik kita daripada kita lebih baik majelisan seperti saat ini daripada kita mengerjakan sholat 1000 rakaat. Oleh karena itu, mari kesempatan yang
baik ini kita maksimalkan mumpung masih ada sisa umur, karena umurnya orang ini kita tidak ada yang tahu. Kalau kita ibaratkan panjenengan menawi badhe nglencer teng Jakarta, contohnya nggih. Jakarta itu tepi ta, Bu? Tepi apa celak? Kalau kita mau ngelencer bepergian ke Jakarta, kira-kira sangune pinten sing cekap niku? 1 juta cukup ta? Damel nyepeng teng hotel saged niku. Nggih lek ziarah Wali Songo 1 juta cukup menan nggih. Tapi dileme wonten masjid biasanya. Wonten di emper-emper. Semakin banyak sangu yang kita bawa ketika kita bepergian, maka akan semakin sejahtera kita di perjalanan. Dados panjenengan menawi badhe teng Jakarta sangune sampai miliaran. Insyaallah bidale panjenengan mboten numpak bis, mboten numpak kereta api, tapi milih numpak pesawat terbang. Wong sangune kathah miliaran. Pesawat terbang paling mek kali juta nggih. 2 jam tutuk menan teng Jakarta. Jenengan numpak sepeda motor teng Malang sampai 5 jam nggih. Niki teng Jakarta 2 jam. Tapi nderek pesawat terbang. Itulah orang yang sangunya banyak. Ketika kita berada di Jakarta, kita bisa memilih mau menginap di hotel mana saja. Wong kita sangunya banyak. Kita bisa memilih hotel yang bintang 5, nopo bintang 7. Pinten bintang hotel niku. Eleng kula bintang 7 niku obat nggih. Pokoknya dengan sangu yang banyak, kita bisa memilih hotel mana saja yang kita suka, karena kita ini punya bekal. Demikian juga dengan kehidupan di akhirat, ketika kita bekalnya banyak, nanti ketika kita akan melewati Shiratal Mustaqim, kita mboten takut, mboten khawatir. Beda halnya dengan orang yang sangunya pas-pasan. Teng Jakarta bonek, ndak usah bondo tapi numpak truk ya, gandol truk. Akhirnya lek tilem wonten ndek kolong jembatan, ambek ngamen barang niku. Kraten sangune kirang. Atau sangunya pas-pasan. Nek mriku badhe nyipeng teng hotel mboten saged. Ketika kita di akhirat sangunya banyak, kita tidak akan merasa khawatir akan terlantar ketika kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena amal soleh kita yang akan menolong kita. Lebih-lebih ketika kita ini ahli berkorban di tiap hari raya Idul Adha, kita bisa menaiki hewan kurban kita. Atau kita ahli ke mushola atau masjid, maka tempat ibadah kita itulah yang akan menjadi kendaraan kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Kayak sangune pas-pasan, mangke kait ngelewati jembatan jeblok benar nggih. Atau sangune rada akeh tapi kirang, tutuk tengah-tengah roto. Niku rotone teng pundi niku? Ten neraka nggih. Karena neraka itulah tempat kita untuk nebus dosa. Terus yang lek enggak ada dosa niki mboten pantes mlebet teng swarga. Niku cara syariate ngoten. Kadang ada sudah melewati jembatan dengan tertati-tati, bahkan sudah hampir nyampe. Kari sakilan roto kan. Berarti sangune kirang gede. Kirang gede teman, iya. Dan disitulah kita membutuhkan yang namanya syafaat atau pertolongan. Pertolongan di mana tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita berbanyak membaca selawat dengan Nabi. Minimal panjenengan lek mantun salat 5 waktu, niku mau selawat minimal 100 kali. Insyaallah 100 kali niku waktunya cuma setengah menit. Napa lek maca buanter, set paling seperempat menit, Man. 50 detik bareng atau 60 detik. Tapi pun sekarepan
Selamat. Sana sholawat niku. Lagi harus jelas. Terus walaupun wiritan itu juga harus pakai fikih. Fikih niku acuannya kalau untuk baca sholawat yaitu harus pakai tajwid. Sallallahu ala Muhammad. Haknya itu hidup berharokat dhamma. Atau kalau mau di wakaf sallallahu kudu anu hake pecah. Kudu metu napa nafas nggih. Sallallahu ala Muhammad. Lek mboten ngoten diwasol. Disambung sallallahu ala Muhammad terus ngoten. Kali diresapi. Dan untuk pembacaan sholawat niki walaupun kita kira khusyuk atau mboten khusyuk, ini masih tetap mendapatkan pahala. Karena sholawat itu karena fadilahnya sholawat yang ditanggung langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk ibadah yang lainnya atau wiridan yang lainnya, tuntutannya harus khusyuk. Boten asal tilem nggih. Kuatos kekhusyukan akhirnya tilem. Terlalu khusyuk ya. Memang kalau wiridan kali merem niku sae karena untuk menambah kekhusyukan. Tapi kalau keterlaluan saged tilem. Tapi kalau kita melaksanakan sholat, kita kalau merem niku makruh hukumnya. Kenapa? Karena kita ini harus menghadap ke kiblat. Kiblat kita ketika sholat yaitu tempat sujud kita. Sanes dukur, sanes ngajeng. Mungkin sholat tolean, malah mboten khusyuk ya. Terus untuk menambah khusyuk, ketika sholat kita ini fokus terus menghadap ke tempat sujud kita dengan keadaan boten merem. Lek merem makruh hukumnya. Memang kadang lek merem rada khusyuk ngoten nggih. Tapi kuwates babas. Nggih lek wiritan. Karena sholat itu butuh gerakan. Gerakan ngeten lek tiap gerakan damel merem kuatus delosor mangke. Tambah boten khusyuk mangke nggih. Oleh karena itu monggo sisa umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini kita maksimalkan. Kita jangan sampai punya anggapan seenomai setange mati mboten angsal ngoten. Karena kematian itu ternyata tidak melihat umur. Walaupun masih bayi lek wae bejang ya bejang. Apalagi barusan di dunia ini baru saja terserang yang namanya pandemi atau corona terus nggih. Alhamdulillah kita semua ini harus bersyukur karena kita terhindar dari yang namanya penyebaran virus corona. Mungkin ada keluarga kita yang terkena, ada yang meninggal mungkin ya. Mari kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia karena terkena virus corona niki termasuk orang yang mati syahid. Keranten di antara orang yang mati syahid yaitu matinya karena terserang wabah. Singen zaman singen niku namine taun. Saniki corona nggih. Kira tahun malih napa namine niki. Itu cuma istilah, yang jelas ini adalah wabah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menguji keimanan kita. Bisa jadi itu adalah peringatan bagi kita agar kita ini tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora usaya yang mulia. Ada waktu 1/4. Langsung damel anu mawon nggih, damel tahlil nggih. Mangke insyaallah pertemuan malih kali dewaos kitabe kesale asal barokah kitab. Sampun dipilih Ibu Kasih. Okay. Mungkin ada pendatang baru napa sih? Wonten peserta baru.